أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini azan yang kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia dan iman yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman dan iman sunnah. Dan tentunya nikmat Islam di dalam kehidupan kita pasti akan selalu ada hal yang melintang, terutama di dalam perjalanan dakwah. Dakwah yang diberkahi, dakwah yang di atas kebenaran, sudah sunnatullah tak akan pernah sepi dari perintah demi perintah. Karena sepi daripada tuduhan demi tuduhan. Kalau Rasul kita yang mulia alaihi wasallam saja tak lepas dari tuduhan, tuduh sebagai dukun, dituduh sebagai penyihir, dituduh sebagai penyair, dituduh sebagai gila, dan tak pernah dalam meyakini orang-orang musyrikin berdusta bersama Rasulullah SAW. Maka dari itu tidak aneh apabila dakwah yang hak dari zaman ke zaman menghadapi hal-hal demikian. Namun tentunya insyaallah akibat yang baik adalah untuk kebenaran. Allah berfirman wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Allah berfirman qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan telah punah kebatilan, dan sesungguhnya kebatilan itu pasti dia akan punah. Ya. Dan tentunya ya akal Islam menazari Allah kewajiban kita di dalam hal ini adalah hanya sebatas untuk terus berdakwah dan berdakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq yang dengan dalil-dalilnya, dan kita tidak perlu dipusingkan atau disibukkan dengan tuduhan-tuduhan yang terlontar dari mereka-mereka yang tidak suka kepada dakwah yang hak ini. Sebab di khotbah Islam pastilah manusia akan melihat siapa yang hak dan siapa yang batil. Selama kita mengikuti manhaj para nabi di dalam dakwah kita, tentu di khotbah Islam Allah akan memberkahi ataupun yang memberikan pertolongan yang kepada dakwah yang hak dan dakwah yang dibawakan. Dakwah ya salah atau dakwah sunnah di zaman ini kita lihat berbagai macam upaya untuk memusuhi ataupun menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan luar biasa sekali. Ya. Di mana mereka-mereka yang tidak suka kepada dakwah yang hak menempelkan kepada kita firqah, kebohongan-kebohongan yang nyata. Ikhwan Islam azza wa jalla, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muncul, di mana di zaman beliau khurafat, kesyirikan, kebid'ahan dan berbagai macam penyimpangan sangat marak sekali di dunia Islam. Pengagungan kepada kuburan, menyembelih untuk selain Allah, istighosah kepada mayat, tawasul kepada orang yang telah mati, dan yang lainnya. Nah, ketika beliau menyeruakan dakwah ini, banyak orang-orang yang tidak suka dengan dakwah beliau. Kenapa? Karena mau tidak mau pasti dakwah yang hak itu akan beradu dengan yang telah ada pada waktu itu. Seperti halnya kita di Indonesia, ketika masyarakat kita terbiasa di atas tradisi-tradisi yang ternyata tidak sesuai dengan Islam. Ketika kita dakwahkan yang hak, yang terjadi apa? Adanya perlawanan dari mereka, adanya usaha untuk mematikan dakwah.
menurut mereka. Wa yaqullahu illa ayyukum nurahu walau karihal kafirun. Dan Allah enggan kecuali untuk menyempurnakan cahayanya. Dan memang Allah pasti akan menyempurnakan cahayanya. Asal kita terus berjalan di atas kesabaran, ya. Dan asal kita terus berpegang kepada manhaj Nabi. Nah, ikhwan Islam, di balik dukungan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bertubi-tubi sekali. Iya. Akhal Islam azza wa jalla, kewajiban kita beberapa poin penting yang harus kita pahami sebelum kita membahas tentang masalah tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Wahabiyah atau dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, yang pertama yang harus kita pahami bersama bahwa dakwah kita bukanlah dakwah pengkultusan seseorang. Ahlussunnah wal Jamaah sebelum datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mempunyai fondasi yang kokoh. Demikian pula punya usul azimah, pokok-pokok yang agung yang telah ditetapkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Kemudian dibawa oleh para sahabat dan disampaikan kepada para tabi'in, dibawa oleh para tabi'in kepada tabi'in, dan demikian dari zaman ke zaman senantiasa mereka melarang seseorang untuk mengkultuskan siapapun kecuali Rasulullah SAW. Iya. Perkataan para ulama mazhab pun tegas dan jelas bahwasanya yang maksum hanyalah Rasul. Selain Rasul tidak maksum manusia. Ya, Imam Syafi'i tegas mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istabana atau sunnatul Rasul dan yakun an yada'a li qawli ahadin. Kaum muslimin bersepakat bahwa siapa saja yang telah jelas kepada dia sunnah Rasulullah, hadis Rasul, dia tidak boleh meninggalkan hadis atau sunnah tersebut hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Imam Ahmad berkata, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la al-Awza'i wa la al-Thawri walakin khudh min haitsu akhadha. Jangan kalian membela kepadaku. Jangan membela kepada Malik. Jangan pula membela kepada Thawri, Auza'i, lain. Tapi ambil dari mana mereka mengambil. Ini sebuah perkara yang telah ditetapkan para imam, bahwa kita tidak pernah mengkultuskan siapapun. Siapa saja yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis kita ikuti, dan siapa saja yang bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis kita tidak ikuti, walaupun dia seorang ulama yang besar sekalipun. Di mana Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan hal seperti ini, ya, supaya kita tidak terjatuh kepada sikap-sikap yang tentunya tercela dalam Islam. Itu memberikan wala dan barok kepada seseorang, baik maupun buruk. Ini bukan dari Islam sama sekali. Iya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang harus kita pahami bersama, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mencintai para ulama dan meyakini akan kemuliaan mereka. Kita yakin bahwa para ulama mempunyai hormat, mempunyai kehormatan yang harus kita hormati mereka dan kita tempatkan pada tempatnya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa lam ya'rif bi alimina haqqa, ya, laisa minna, bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak ulama. Ali bin Abi Thalib berkata, mahabbatul alim dinun yudadu biha. Mencintai ulama itu adalah agama yang harus kita tahu. Iya. Maka ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah mencintai para ulama, dan mencintai para ulama itu dengan cara apa? Mengambil ilmu dari mereka untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai keyakinan bahwa para ulama
adalah bagaikan bintang. Ketika kita misalnya berjalan menuju suatu tempat, kita butuh kompas. Dan bintang itu Allah ciptakan salah satu fungsinya sebagai kompas. Maka dengan kita melihat bintang untuk mengetahui suatu tujuan, setelah kita sampai kepada tujuan itu, tentu kita tidak butuh lagi kepada kompas tersebut. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah menghormati para ulama. Mereka mengambil ilmu dari mereka, akan tetapi mereka tidak pernah mengatakan bahwa si alim ini tidak mungkin salah. Ahlussunnah wal Jamaah tak pernah mengatakan bahwa si alim fulan atau imam fulan dia seorang yang maksum yang tidak mungkin salah. Tidak. Karena Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya yang salah itu siapa? Yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diyakini oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Ya. Dia dahulu bagaimana para sahabat sangat mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka ini dia Umar yang berkata, kalau aku tidak mendapatkan dari Al-Quran, aku lihat adakah dari hadis Nabi SAW. Kalau tidak ada dalam hadis Nabi, aku lihat adakah dari putusan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, demikian pula yang dilakukan oleh Utsman. Demikian para sahabat dari zaman tersebut. Akan tetapi perbedaannya dengan selain Ahlussunnah menganggap ulama itu tidak lepas dari kesalahan. Ya, akan tetapi kesalahan yang sedikit itu tidak menyebabkan akhirnya kita rusak sama sekali nama alim tersebut. Karena apa? Karena kita yakin yang namanya ulama tidak lepas dari kesalahan. Ya, maka pada waktu itu kesalahan mereka dibandingkan dengan kebaikan mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadis, apabila air telah sampai 2 bulan dan yang tidak ada. Kemudian yang ketiga yang harus kita pahami bersama, bahwa di dalam mensikapi tuduhan-tuduhan kita harus bersikap kritis dan adil. Jangan hanya sebatas karena yang menuduh itu orang yang kita musuhi, yang kita cintai, dan ternyata yang dituduh itu orang yang kita musuhi, langsung kita ikuti tuduhan tersebut tanpa melihat bukti-bukti yang nyata. Iya. Karena di akal Islam, kalaulah setiap manusia yang menuduh itu kita terima, untuk berapa banyak kehormatan kaum muslimin yang akan tercampakkan, berapa banyak kehormatan kaum muslimin yang akan rusak. Makanya kata Rasulullah, "Lau yu'fan nas bidakwahum." Kalaulah manusia diterima setiap klaim-klaim dan tuduhan mereka, tada'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum. Tentu banyak orang akan mengklaim harta suku kaum dan darah mereka. Walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala al-munkar. Akan tetapi hendaklah orang yang menuduh membawa bukti yang nyata, dan hendaklah yang dituduh bersumpah ketika dia mengingkari. Ya. Dan ini akal Islam. Kemudian bukti-bukti ini pun juga harus diperiksa, apakah memang bukti-bukti ini sahih atau tidak. Berapa banyak bukti-bukti itu kemudian akal Islam diada-adakan, didustakan atas nama pelakunya. Setelah kita melihat kepada sejarah ternyata tidak terbukti sama sekali. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dalam masalah tuduh-menuduh, vonis-memvonis, Islam mempunyai mauqif, sikap yang luar biasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Ya. Rasulullah SAW juga mengingatkan, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Fa in kana qala, kalau ternyata yang dituduhnya itu benar,
alhamdulillah. Tapi kalau yang dituduhnya tidak benar, Ojak nilai, maka tuduhan itu akan kembali ke siapa? Kepada yang menuduh. Ya. Makanya Al-Qurtubi berkata babu takfir, babu khatir, aqdama alaihi kathir, fasaqahu, wa amsaka minhu al-fudul fasahim. Bab masalah kafir mengkafirkan adalah bab yang sangat berbahaya. Banyak orang yang berhati-hati mereka selamat, dan banyak orang yang tergesa-gesa mengkafirkan mereka pun jatuh ke dalam kesalahan. Ini akal Islam rasanya. Ya. Maka ketika ada seorang ulama dituduh dan tuduh menuduh sesama ulama itu terkadang sering terjadi. Dahulu Imam Bukhari dituduh oleh seorang ulama Ahlussunnah juga. Siapa dia? Muhammad bin Yahya Ad-Dawli. Di mana Imam Bukhari dituduh sebagai Jahmiyah oleh Muhammad bin Yahya Ad-Dawli, yang kemudian sampai akhirnya Imam Bukhari diusir dari Nisabur, pergi ke Bukhara. Ternyata di Bukhari Imam Bukhari diusir lagi. Akhirnya diputuskan untuk pulang ke desanya yang bernama Fardan, namun di tengah jalan meninggal dunia. Itu tuh Imam Bukhari rahimahullah. Ya. Ini dia antara Ibnu Majah dan Abu Nu'aim sering terjadi tuduh di antara mereka. Abu Nu'aim menuduh Ibnu Majah ahli bidah, Ibnu Majah menuduh Abu Nu'aim adalah ahli bidah. Tapi tentunya ya, setiap tuduhan itu harus kita simpan pada tempatnya masing-masing. Apakah tuduhan itu benar atau tidak? Ya, makanya para ulama tidak menerima tuduhan terhadap Imam Bukhari setelah jelas karena tuduhan itu tidak benar sama sekali. Ya. Para ulama pun tidak menerima tuduhan terhadap Muhammad bin Ishaq. Ya. Setelah terlihat bahwasanya yang menuduhnya karena ada agrat tuduhan tertentu atau ada persengketaan tertentu antara dia dan mereka. Demikian memang dalam masalah vonis tuduh menuduh, kita selalu harus berhati-hati dalam masalah ini. Pada Islam mungkin di maju sedikit Pak. Ikhwat Islam azani Allah ya. Sebuah sesuatu yang selalu ditemukan di zaman ini dan bahkan mungkin menjadi sesuatu yang sedang hangat dibicarakan tentang masalah dakwah Wahabiyah. Yang kemudian dinisbatkan kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di mana sebetulnya firqah Wahabiyah sudah muncul sebelum munculnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di mana Imam Ibnu Lakhami yang wafat pada tahun 400-an pernah ditanya tentang masjid yang dibangun oleh firqah Wahabiyah. Maka Ibnu Lakhami memberikan fatwa supaya masjid itu dihancurkan saja. Bahkan memfatwakan bahwa firqah Wahabiyah itu firqah yang menyesatkan. Ya. Kemudian fatwa Ibnu Lakhami ini juga diungkit oleh Al-Wansyrisi, Al-Wansyrisi dari ulama Maroko yang hidup pada tahun 900, yang wafat pada tahun 917 sekitar itu, dan juga membawakan perkataan Ibnu Lakhami ini. Dan tentunya apa Islam? Firqah Wahabiyah ini ternyata memang hanya muncul di Maroko saja, di mana firqah Wahabiyah ini tidak disebut oleh para ulama yang membicarakan tentang firqah-firqah dalam Islam. Makanya kalau antum butuh kitabnya
Asy-Syikristani Al-Milal wa Nihal tidak disebutkan firqah Wahabiyah. Kalau antum rujuk juga kitabnya Abdul Hasan Al-Asy'ari yang berjudul Maqalat Islamiyyin juga tidak disebutkan firqah Wahabiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga sering berbicara tentang firqah-firqah sesat. Ternyata beliau pun tidak menyebutkan tentang firqah Wahabiyah. Ya, kenapa demikian? Alasannya karena firqah Wahabiyah ini memang hanya muncul di Maroko dan penebarannya tidak banyak. Dia hanya menebar di Maroko dan itu pun juga pada sesuatu saat dari zaman setelah hilang, sehingga tidak dibahas oleh banyak para ulama dan tidak diketahui oleh banyak ulama. Ya, adanya ternyata kalau ingin mengetahui tentang firqah Wahabiyah itu, ya ada kitab-kitab atau buku-buku yang menceritakan secara khusus sejarah Maroko atau Maghrib. Baru disebutkan di situ firqah yang dibawa oleh Abdul Wahab bin Rustum, sebagian mengatakan Wahab bin Rustum. Iya. Ikhwatul Islam azan ya Allah ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115. Sehingga Fatwa Ibnu Laqqam ini kan tahun 400 ya. Al-Warsyrisi juga tahun 900. Itu semua mereka belum muncul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi secara yakin yang dimaksud oleh mereka itu pasti bukan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak mungkin. Karena bagaimana mereka akan tahu sesuatu yang akan terjadi di masa depan? Tidak mungkin. Akan tetapi itu adalah dakwah yang lain. Namun kemudian ya, dakwah Wahabiyah ini ditempelkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab khusus oleh lawan-lawannya dia. Ya. Hal ini sudah saya jelaskan Pak, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawa sesuatu yang tidak disetujui oleh mereka. Di zaman itu dipenuhi oleh kesyirikan, kebid'ahan, khurafat dan yang lainnya. Kemudian baru menyeruak dakwah yang hak, maka di saat itu perlawanan pun terjadi sengit terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan dari saudaranya sendiri yang bernama Sulaiman bin Abdul Wahab, di mana Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab ya saudara kandungnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Kemudian menulis risalah yang menuntut terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tentunya dikasih, ya. Hal seperti ini kemudian digunakan untuk menikam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan mengatakan dia saudaranya sendiri mengingkari, bapaknya juga mengingkari. Tapi ini memang anak benar, ya orang yang salah. Kita katakan ya, masalah saudara mengingkari saudara itu sudah ma'ruf dari zaman dahulu. Kalau dahulu Rasul diingkari oleh pamannya sendiri, ya sampai-sampai orang-orang Arab tidak percaya dengan dakwah Nabi Muhammad. Kenapa? Alasannya sama, lihat keluarganya aja menolak. Bagaimana kami akan mengikuti Muhammad? Persis hal itu terjadi, dan itu memang pada Allah. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab telah merujuk kepada kebenaran. Ya, sebagian nanti meragukan akan merujuknya beliau tentang masalah ini. Namun nanti karena keterbatasan waktu, karena waktu kita sangat sempit sekali, kita tidak akan membahas tentang sejarah hidup Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, karena itu terlalu panjang sekali ya. Bagaimana menuntut ilmunya beliau, bagaimana beliau memulai dakwah, ya, bagaimana perjuangannya, pertemuannya dengan Muhammad bin Su'ud, kemudian sampai terjadi daulah, kemudian terjadi peperangan dan yang lainnya. Itu terlalu panjang. Saya hanya akan memusatkan tentang tuduhan-tuduhan tadi, iktiraf yang terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apa saja tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Banyak sebetulnya, ya lebih daripada 20 tuduhan. Namun saya karena melihat waktu yang sangat sempit, kita hanya akan membahas beberapa tuduhan saja. Tuduhan yang pertama
dituduhkan kepada beliau oleh musuh-musuh beliau, bahwa katanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengaku sebagai seorang nabi. Ini ada dituduhkan oleh banyak musuh mereka. Di antara musuh beliau yang menuduh beliau mengaku nabi adalah yang Muhammad bin Abdurrahman bin Attarib. Yang dia berkata, "Amadda'a nazilahu Musailama ay awin nubuwah bilisani maqalihi wa ibnu Abdul Wahab halihi." Kata dia, dahulu Musailamah al-Kadzdzab mengaku sebagai nabi dengan lisannya. Sekarang Muhammad bin Abdul Wahab mengaku nabi dengan perbuatannya. Ya. Ia juga berkata, "Wallahi laqad idda'a nubuwah bilisani hali ila bilisani maqalihi." Demi Allah, Muhammad bin Abdul Wahab itu telah mengaku menjadi nabi dengan lisan halnya, bukan dengan lisan maqalnya. Bal zada ala da'wat nubuwah, bahkan melebihi pengakuan kenabian. Ya. Ini adalah merupakan tuduhan Ibnu al-Aqarib ya, kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya menebarkan tuduhan ini juga yaitu Ahmad Zaini Dahlan. Bukan Ahmad Dahlan, Ahmad Dahlan Solo. Ini Ahmad bin Zaini Dahlan, dia salah seorang mufti mazhab Syafi'iyah di zaman itu. Ya. Di mana Ahmad bin Zaini Dahlan juga menebarkan tuduhan dalam kitab dia yang berjudul Ad-Durar As-Sunniyah Birrad al-Wahhabiyah. Ya. Demikian pula yang menuduh adalah Al-Amili. Demikian pula Jamil Sidqi Az-Zahawi. Demikian pula Mukhtar Ahmad Basha Al-Mu'ayyid. Demikian pula Abdul Qadir Al-Iskandarani dan yang lainnya. Ini tuduhan yang pertama. Namun ikhwat Islam, sedikit kita akan menengok bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata dalam kitab-kitabnya, agar menjadi sebuah perbandingan apakah memang betul tuduhan seperti itu. Iya. Antum pernah belajar usul talata? Siapa yang pernah belajar usul talata? Usul talata ada yang pernah belajar? Tidak ada. Ikhwat Islam, kalau antum melihat di dalam kitab-kitab beliau, di antara kitab usul talata, beliau berkata apa? Wa awal rusul Nuh alaihi salam wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi wasallam, dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Rasul yang pertama Nabi Nuh, dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau juga berkata dalam kitab Majmu'at Mu'allaqat Syekh, wa u'minu bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin. Wala yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalati wa yashhad bi nubuwwatihi. Dan aku beriman bahwa nabi kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan rasul. Dan tidak sah keimanan seorang hamba sampai ia beriman kepada risalahnya dan mengakui kenabiannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan seperti ini. Ya. Itu di dalam kitab Majmu'ah Mu'allaqat Syekh di jilid 5 halaman 10. Ya. Syekh Ishaq bin Abdurrahman bin Hasan dalam salah satu risalahnya beliau berkata, wa ya'taqid, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mempunyai keyakinan anna al-Qur'an alladhi nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin kalamullah wa makhluq minhu bada wa ilayhi ya'ud. Dan beliau meyakini bahwasannya Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril, ruh yang amin, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penghulu para rasul dan penutup para nabi adalah firman Allah, bukan makhluk yang berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berkata lagi, wa yu'min
para nabi. Ya. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Demikian pula kata beliau, ya, la yasihu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalati wa yashhad bi nubuwwatihi, di mana tidak sah keimanan seorang hamba sampai dia beriman kepada risalahnya dan meyakini akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ikhwan Islam azani Allah ya. Jadi kalau kita melihat perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya tampak kepada kita bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, semoga Allah merahmatinya, meyakini justru bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Namun, ya, para khusum atau penduduk mereka terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan apa? Muhammad bin Abdul Wahab itu mengaku nabi bukan dengan lisannya, tapi dengan perbuatannya. Kita katakan aneh sekali. Ya. Pertama, perbuatan ketika dia berusaha, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berusaha untuk mendakwahkan kebenaran. Kemudian ia membantah orang-orang yang menyalahinya. Apakah itu berarti bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengaku diri seorang nabi? Sama sekali tidak. Seharusnya ya, kewajiban kita kepada seorang mukmin ketika ia mengucapkan suatu ucapan, kewajiban kita untuk berhusnuzon kepada dia. Tapi di akal Islam demikianlah, orang kalau sudah musuh dan benci ya, semua perbuatan pun akan dinilai nilainya yang buruk terhadap beliau. Iya. Dan banyak lagi nanti akan kita sebutkan sebab-sebab kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dituduh ya sebagai pengaku yang orang yang mengaku nabi katanya. Jadi antaranya karena Syekh Muhammad bin Wahab dituduh oleh mereka mengkafirkan orang yang tidak mengikut dia. Dan nanti kita akan sebutkan juga bantahan atau jawaban Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya terhadap orang-orang yang menuduh seperti itu biidznillah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Tuduhan yang kedua yang ingin saya bahas yaitu az-za'mu bi anna asy-syaikh musyabbihun wa mujassim. Tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu musyabbih mujassim. Apa itu musyabbih? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Mujassim itu artinya ya mengklaim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai jisim, jasad. Akal Islam azani Allah ya. Sebelum kita membahas tentang tuduhan seperti ini, perlu kita pahami dulu permasalahan dan sejarahnya. Karena tuduhan terhadap Ahlussunnah bahwa Ahlussunnah itu musyabbih dan mujassim itu sudah muncul sebelum datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika Mu'tazilah muncul, Jahmiyah muncul, demikian pula ya cabang-cabang dari Jahmiyah. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Coba ya Pak, antum daripada berdiri duduk. Nggak ada tempat ya. Bisa kan nggak ada tikar, nggak ada apa. Nggak bisa digeser lagi nih Pak. Ya. Ketika muncul Mu'tazilah, Jahmiyah, di mana ya firqah-firqah yang mengingkari nama dan sifat Allah itu terbagi menjadi 3 firqah atau menjadi
Firqah yang pertama mengingkari nama dan sifat seluruhnya. Firqah yang kedua mengingkari nama dan mengingkari sifat dan mengimani nama. Firqah yang ketiga mengimani nama dan mengingkari sebagian sifat dan mengimani sebagian nama. Kalau kita jadikan firqah-firqah tersebut sebetulnya tidak lepas dari tiga firqah ini. Adapun mereka firqah yang tidak mengimani nama dan sifat itu Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Dia meyakini Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Allah tidak boleh disebut, tidak boleh dikatakan